Assalamualaikum, ketemu lagi di channel ini. Hari ini kita akan memberikan sebuah judul Uang digital vs uang halal, di mana posisi kripto menurut Islam. Uang makin digital, dari dompet fisik pindah ke dompet digital. Tapi buat umat Islam, pertanyaannya bukan cuma praktis atau tidak, tapi halal atau tidak. Lalu di mana posisi kripto? Dalam video ini kita bahas apa beda uang digital dan uang halal. Apakah kripto bisa dianggap uang dalam pandangan Islam? Dan bagaimana menyikapinya dengan bijak? Uang digital apa dan bagaimana maksudnya? Uang digital adalah representasi nilai uang dalam bentuk elektronik. Pertama, e-money, OVO, Dana, GoPay, mobile banking, CBDC, Central Bank Digital Currency. Keunggulannya praktis, cepat, tanpa uang fisik. Digunakan untuk belanja, transfer, pembayaran tagihan. Dalam Islam, uang digital bisa halal bila digunakan untuk transaksi yang halal, tidak mengandung bunga atau unsur penipuan. Lalu kripto, uang digital atau aset? Banyak orang menyamakan kripto dengan uang digital. Tapi kripto bukan produk bank sentral. Kripto tidak dijamin pemerintah. Kripto punya fluktuasi harga sangat tinggi. Maka kripto lebih tepat disebut aset digital, bukan alat tukar resmi, kecuali di beberapa negara seperti El Salvador. Dalam Islam, status ini penting karena akan menentukan boleh atau tidaknya digunakan. Apakah mengandung grahrar atau masyir? Apakah memenuhi maskedi syariah tujuan hukum Islam? Standar Islam untuk uang halal. Dalam Islam, agar suatu bentuk uang bisa digunakan secara sah, ia harus pertama diakui sebagai alat tukar yang sah. 2. Tidak berasal dari atau digunakan untuk hal haram. 3. Bebas riba dan grahrar, ketidakjelasan. 4. Menjaga keadilan dan tidak menimbulkan penindasan. Maka, kripto bisa dianggap seperti uang bila ada kejelasan akad, digunakan untuk transaksi halal, tidak untuk spekulasi sama dengan judi. Kripto dalam pandangan ulama. Beberapa pandangan. Majma' Fiqih Islam Internasional (OKI). Kripto bisa halal dengan syarat tertentu. MUI 2021. Kripto haram sebagai alat tukar, tapi bisa halal sebagai aset bila memenuhi unsur syariah. Fatwa ulama lain. Harus ada underlying aset atau manfaat nyata agar tidak jatuh pada grahrar. Kesimpulan, bukan semua kripto haram, tapi harus selektif dan kontekstual. Tips bijak muslim cerdas menghadapi kripto. 1. Jangan asal beli token. Pilih yang punya proyek nyata dan jelas. 2. Hindari platform yang menawarkan leverage atau riba. 3. Pahami akad dan tujuan. Jika niat menabung atau berinvestasi bukan judi, lebih mendekati halal. 4. Gunakan kripto untuk tujuan positif, misalnya zakat digital, sedekah transparan, pendanaan UMKM halal. 5. Konsultasikan pada ahlinya, Ustadz ekonom Islam, sebelum mengambil keputusan besar. Oke, lanjut. Menuju masa depan ekonomi Islam digital. Dunia sedang bergerak ke arah digital. Umat Islam harus ikut, tapi tetap membawa nilai-nilai syariah. Masa depan Islam bukan anti teknologi, tapi menghalalkan teknologi dengan etika. Kripto bisa jadi aset masa depan, tapi akidah tetap pondasi. Jangan tukar iman dengan keuntungan instan. Kami tutup dengan sebuah pantun. Dompet digital makin merajalela. Muslim cerdas tetap jaga syariah dan akhlak mulia. Kripto boleh asal tak salah arah. Niat menabung bukan berspekulasi serakah. Ahoy, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.